Saya bersyukur melihat bayi-bayi tadi. Salah satu aktivitas rohani favorit saya dalam pelayanan adalah menyerahkan anak. Penyerahan anak itu sesuatu yang saya anggap sangat serius. Karena kita sedang terlibat di dalam pembuatan sejarah mereka. Kita sedang menyebarkan pengaruh Kristus ke atas mereka. Mengundang hadirat Allah turun atas mereka. Anak tidak kita kepangkan ke siapa-siapa. Anak kita serahkan ke Yesus Tuhan. Apa yang terjadi tadi adalah sebuah karunia nubuatan. Beda dengan ramalan. Kalau ramalan itu orang-orang diberitahukan seolah-olah takdir kalau Anda pernah diramal. Karena saya di masa lalu, saya pernah diramal orang. Tapi kalau ramalan itu lebih bentuknya seperti takdir dan Anda tidak bisa buat apa-apa. Kalau Anda mau buat sesuatu maka Anda akan adalah yang namanya harga yang harus dibayar. Harus cari barang tertentu, harus bayar apa dengan uang. Atau Anda harus pergi ke sebuah tempat yang notabene kadang-kadang adalah tempat yang keramat. Tuhan enggak begitu, bedanya nubuat dan ramalan itu di mata manusia jasmani kayaknya nggak ada bedanya. Tapi Tuhan itu begini, mengapa memberi nubuatan? Sekalipun setiap nubuatan harus diuji saudara. Makanya saya bersyukur kalau saya dipakai Tuhan untuk bernubuat, maka mulut saya lebih cepat geraknya daripada otak saya. Sehingga tidak terjadi rekayasa. Dan setelah saya mengucapkannya, orang tahu posisi saya berdiri bahwa saya hanyalah manusia. Hanya mau taat, mendengarkan sesuatu untuk orang yang mereka cinta, hari ini adalah anak-anak mereka. Maka ketika mereka tahu posisi saya berdiri maksudnya apa? Bahwa saya manusia terbatas. Karunia nubuatan itu seperti melihat di kaca atau di cermin remang-remang. Kita belum bersama Yesus secara fisik. Tapi Roh Kudus di dalam kita bisa memberi kita impresi dan iman yang kuat untuk seseorang yang kita doakan. Dan ramalan, bedanya dengan ramalan, nubuatan itu menunjukkan kasih Tuhan. Tuhan seolah-olah ingin memberitahu kepada keluarga yang sedang didoakan, dilayani, dan hari ini adalah anaknya. Kadang-kadang kalau di luar sana bukan penyerahan anak, kita doakan papanya atau doakan mereka secara langsung adalah, aku itu ada di hidupmu. Aku peduli, aku tahu siapa kamu. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahu kepada kita, aku di sini loh. Dan setiap anak ini bukan produk kebetulan karena telur ketemu sperma. Tapi aku punya rencana, Yeremia 29. Rencanaku indah, mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Kadang-kadang dalam nubuatan ada peringatan. Nubuatan itu gak cuma yang positif-positif doang. Tapi ada juga sisi negatifnya. Tapi bukan supaya terjadi, tapi sebagai peringatan agar terjadi. Tuhan memberitahu kita, hati-hati di depan sana ada selokan. Jangan jatuh di depan situ. Beberapa anak-anak kecil, bayi-bayi yang saya doakan gini, sejak 10 tahun yang lalu anak ini sudah umur 10. Tak sedikit orang tua yang datang ke saya dan berkata, apa yang dikatakan itu puji Tuhan diberitahukan. Karena mereka melihat sekarang beberapa sifat anak itu, mereka sudah antisipasi lebih dahulu. Mereka tanggulangi dan gak jadi seperti yang diperingatkan, jangan sampai terjadi. Dan janji Tuhan pun mulai ditunjukkan. Tak terkecuali anak dan cucu orang lain. Terakhir kali Profesor Erwin beritahu kepada saya, putranya, cucunya yang kedua, cucunya yang terkecil maksudnya, beritahu pada waktu itu, baru lahir masih bayi, mana gua tahu, saya doakan, ini seorang yang seharusnya terlatih logikanya sebagai seorang profesor dokter medis. Saya berdoa dan saya beritahu, he will be a people person. Orang ini akan sangat sekali outgoing, orang yang gampang sekali bergaul dengan orang dan membuat omanya sangat senang membuat ketawa banyak orang. That's what truly has happened dengan cucu yang namanya Jerry. Dan saya beritahu anak ini akan pinter di matematika. Saya kok tahu biasanya setelah nubuatan saya lupa. Karena saya diingatkan oleh engkongnya. Apa yang saya katakan hampir 10 tahun yang lalu tentang cucunya yang waktu orok waktu itu. Waktu 1 bulan. Coba saya mau beritahu, bukan berarti kalau nubuatan itu kita tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan memberi clue. Nah ini bukan hanya penyerahan anak, tapi untuk kehidupan kita at large.
Tuhan kita ini dahsyat. Dia bukan hanya tinggal di masa kini, tapi dia tinggal juga di masa depan, dia sudah ada di sana. Kalau kita ikut Tuhan, salah satu karya Roh Kudus di kitab Yohanes yang dicatat adalah He will reveal to you the future. Dia akan memberitahukan kepadamu masa depanmu. Enggak tahu segala sesuatu, kitab Pengkhotbah memberi memberi netralisasinya supaya kita jangan memanipulasi Allah. Di kitab Pengkhotbah dikatakan manusia tidak tahu masa depannya. Manusia enggak tahu masa depannya. Supaya manusia takut akan Allah. Saya pendeta, meskipun Anda melihat saya sebagai orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, saya pun enggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Benar saya enggak tahu, 5 menit ke depan. 2 detik ke depan ini loh saya nggak tahu. Paling saya tahu saya mau ngomong apa. Contohnya saya 2 detik lagi mau ngomong haleluya, 1, 2, haleluya. Tapi saya nggak tahu nanti reaksi Anda apa. Ada yang garuk-garuk, ada yang batuk. Ini saya nggak tahu. 2 detik yang lalu. Tapi Tuhan bisa memberi clue. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahu pada anak-anaknya, hello I'm still here. Aku masih di sini. Nanti 2 kilometer jalan lagi, aku masih di sini. Kadang-kadang lebih lama, nubuatan itu datang 10 kilometer kemudian. Mungkin berapa bulan atau tahun Tuhan berkata, aku tidak meninggalkanmu. Itu tujuan nubuatan. Dan kalau kita baca Alkitab harusnya kita dapat nubuatan-nubuatan untuk hidup kita. Kalau baca Alkitab nggak dapat nubuatan itu mustahil saudara. Mustahil. Puluhan ribuan nubuatan di dalam sini untuk hidup kita. Tahukah Anda? Karena itu kenapa kalau kita nggak dapat, itu karena kita dibutakan. Karena hati kita tidak haus. Karena kita tidak memandang Tuhan, kita hanya cari agama. Kenapa hati kita tidak bisa menerima nubuatan? Nubuatan itu apa? Sesuatu untuk masa depan. Tuhan bicara kepada kita sekarang, membawa kita masuk di launching ke dalam masa depan kita yang penuh pengharapan. Kenapa kita tidak bisa dapat waktu kita baca Alkitab? Karena kita tidak percaya Tuhan bisa berbicara. Karena selama ini yang kita sembah adalah ilah-ilah yang bisu. Tuhan tidak begitu. Saya punya banyak cerita. A lot of stories. Pernah sekali waktu saya baru lahir, baru jadi orang Kristen lah istilahnya. Tuhan kasih saya mimpi, dalam mimpi saya berdiri di stadion, itu nggak mungkin. Saya itu di Vancouver, Kanada, gereja di situ cuma cepek orang. Waktu saya baru join, waktu saya baru bertobat, gereja baru 50 orang jumlahnya. Nggak sampai lah 50, 20 saya masih ingat. Saya termasuk di awal-awal jemaat awal waktu gereja itu baru berdiri. Yang baru bertobat 20. Mana mungkin, saya belum tahu waktu itu saya SMA 3, baru lulus, saya nggak tahu nanti saya jadi apa. Saya lihat diri saya di stadion, mau tahu nggak? Saya lihat di stadion Kertajaya itu loh, GOR itu loh. Persis itu, waktu terjadinya tahun berapa, waktu dengan gereja Mawar Sharon adakan KKR di situ, saya kaget, seperti deja vu. Seperti kalau lagu di Chinese gini, China Li Qian Guo Ni, Chai Mong Li. Di mimpi, nggak mungkin saya bisa tahu. Tuhan sudah beritahu saya, nanti kamu akan berdiri di situ khotbah. Stadion satu lagi yang di Malaysia kemarin yang puluhan ribu orang. Saya berdiri di situ, saya lihat dalam mimpi saya tahun 1992. Itu nubuatan. The power of the spoken word. Meskipun stadion atau GOR itu nggak ada di Alkitab. Zaman dulu belum ada kecuali Colosseum di Roma. God can reveal to you your future. If you just believe, kalau Anda percaya. Karena itu setiap kali saat teduh itu exciting sekali saudaraku. Orang yang malah saat teduh karena dia tidak punya pengharapan. Kalau dia akan berkaca dengan masa depan. Kalau dia buka Alkitab atau kitab kehidupan ini. Saya ingin Anda untuk bisa tidak meremehkan nubuatan. Diuji segala sesuatu. Diuji segala sesuatu. Pernah sekali waktu saya mendoakan orang di sini, kaget saya. Saya nggak akan cerita siapa, karena Pro-M ini menjadi tempat pariwisata juga untuk penyerahan bayi ternyata. Ada satu waktu saya setiap minggu di sini, itu ada banyak sekali penyerahan bayi. Pada waktu saya khotbah dan segalanya, waktu saya masih berkandang di Pro-M setiap minggunya. Waktu saya sedang jalani, lewatin setiap bayi-bayi yang ada dan orang tuanya, tiba-tiba yang di sini saya dengar suara. Yang itu bukan nubuatan dengan iman, mulut saya lebih cepat dari otak saya. Tapi saya dengar suara, Roh Kudus berkata, beritahu dia, serahkan anak ini, tapi kasih peringatan, anak ini akan membalas orang tuanya.
ketika dia beranjak dewasa. Kaget kan? Saya matikan mic-nya, saya cabut mic-nya gini. Untuk bicara sama orang tuanya, karena saya percaya yang itu nggak perlu di-sharekan di depan umum, itu bisa mempermalukan. Saya serahkan, bla bla bla, serahkan pada Tuhan. Saya lewati, setelah ibadah Pro M, saya duduk sama mereka di situ persis. Mereka duduk sama saya. Dan dia waktu berdoa, kok dapat gitu ya, saya beritahu. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Nanti setelah ibadah ketemu saya ya. Setelah itu saya selesaikan khotbah segala, setelah kebaktian saya masih ingat duduk di situ ngobrol sama mereka tuh. Lalu saya tanya sebuah pertanyaan pamungkas sama mereka. Anak ini di luar nikah ya? Iya. Anak ini perbuatan gila kami di luar nikah. Kami berdua belum kawin waktu itu. Bukan bayi sih, udah anak sih waktu itu. Nggak usah dipikir siapa, itu bertahun-tahun lalu, toh salah semua dugaan Anda. Saya bilang, nah itu dia, jangan pernah main-main dengan kekudusan. Kita undang Roh Kudus, kudus juga lah roh itu yang datang, bukan roh najis. Kalian mestinya ngomong apa adanya gitu loh. Apapun produk yang Anda taruh di dalam rak di sebuah supermarket, Anda harus tulis sejujurnya terbuat dari apa ingredientnya, table of content-nya. Anda harus tulis juga kadaluarsanya, tidak ada tipu daya, muslihat, pertukaran bayangan dalam Tuhan. Saya yang menyerahkan tidak basa-basi, saya menyerahkan dengan sepenuh hati. Saya serahkan tadi semuanya itu kepada anak-anak itu semuanya, karena saya yakin anak-anak ini punya masa depan. Karena saya cinta mereka dengan kasih Kristus. Orang tuanya mengasihi mereka, waktu saya menyerahkan, saya mau menyelam dalam kasih orang tuanya, tapi dengan kasih Yesus mengasihinya. Karena kasih orang tuanya pun tidak cukup. Yesus yang tahu masa depan mereka. Makanya saya doakan itu dengan sungguh-sungguh. Saya beritahu, ketika itu kalau orang naik ke atas sana bertopeng, ya Tuhan terpaksa harus operasi ala Ananias Safira. Cuma di Kisah Para Rasul mereka mati. Yang ini diberi kesempatan kedua. Turun nangislah suami istri di situ. Aku minta ampun. Belum pernah ngakui dosa ini pada Tuhan. Aku anggap ya sudahlah, waktu pasti menyembuhkan. Salah. Manusia dosa dari Adam dan Hawa itu ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun kemudian tetap harus ada yang bayar. Namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Yang mati tergantung di kayu salib untuk dosamu dan dosaku, dosa anak kita, bayi kita juga. Salah, waktu tidak menyembuhkan. Kalau itu bicara tentang hutang piutang. Tuhan tidak suruh Anda bayar, ganti rugi karena dulu dosa dalam dosa seksual. Enggak. Kuncinya untuk lunas sama Tuhan itu sederhana. Bertobat dan percaya. Bertobat itu mengakui dosa. Berkata, Tuhan aku salah. Enggak bisa apa-apa. Udah masa lalu, nasi udah jadi bubur, tapi buburku serahkan padamu. Tuhan kan berkata, ya enggak bisa apa-apa. Dan Tuhan, basuh aku dengan darahmu, anak domba. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Cukup. Tapi kalau kita mengumpat dari Tuhan, Tuhan tidak suka itu petak umpet itu. Saya mau beritahu, there is power in everything we do on this stage. There is power. Makanya itu tadi orang tua tadi yang sudah dapat nubuatan tadi semuanya saya sudah lupa dan saya lupakan. Itu karunia saudara, bisa pikun yang penting, yang perlu. Catat. There are clues for you. Clues, ada clues. Ada tips, bukan hanya untuk anak, tapi untuk sang papa. Ada tips untuk sang mama. Dan itu tidak keluar dari otak saya tidak secepat itu mikirin semuanya itu. Semuanya itu, jadi saya mau Anda mengerti, kalau kita bergereja, maka kita harus, kalau kita melakukan apa yang kita lakukan, kita harus tahu itu artinya apa. Jangan kita melakukan ibadah kita secara lahiriah, tapi memungkiri kekuatannya. Jangan pernah begitu. Siapa ya, nanti untuk anak-anak Anda suatu hari kalau Anda belum menikah, suatu hari menikah punya anak juga sama. Pernikahan juga sama. Tadi sebelum naik ke sini saya deal sebuah pernikahan, ngerti maksud saya? Saya akan memberkati pernikahan seseorang tahun depan. Saya beritahu sama dia, to me it's very important, bukan hanya wedding day. Kalau wedding itu ritual saja. Saya nggak goal saya bukan kalian wedding kalian, tapi marriage kalian, pernikahan kalian. Mari kita sungguh-sungguh berakar dalam Kristus. Bangun hidup kita di dalam Kristus, saudaraku.
When you are in Christ, let's be truly in Christ. Everything, pekerjaan kita juga, everything is in Christ. Amin. Kenapa saya panjang lebar bicara tentang penyerahan anak ini? Firman yang saya mau bagikan berhubungan dengan itu. Kita buka sama-sama. Yeremia pasal 1. Saya mau menyampaikan kepada Anda sebuah pengajaran sederhana untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ada di hati setiap manusia. Siapakah saya? Who am I? Ini bukan filmnya Jackie Chan ya, Who am I? 我是谁? Who are you? Really? Answer me that question. Bukan what's your name. What's your name kita semua tahu. After all, what's in the name? Saya pernah ketemu satu orang yang namanya bagus banget. Bagus. Tapi penjahat. What's in the name, my friend? Ada satu orang namanya Saint. Teman saya satu dulu. Itu saya di Singapura. Saint apa? Saint itu kalau orang Katolik namanya Santo. Perbuatannya sama sekali bukan santo apalagi santa. Perbuatannya lawan katanya Saint. What's in the name? Who are you? Who am I? Siapa Anda? Lain-lain tergantung kita dari mana atau kondisi hidup kita. Saya adalah apa yang saya tunggangi. Kalau mercy, itulah saya. Itu diambil, bunuh diri. Karena aku kehilangan diriku. Wanita, packagingnya. Kontennya nggak penting. Yang penting, cantik, ramping, kurus. Sesuai dengan standar yang sekarang dikritik oleh komunitas oleh kaum internasional. Kenapa kok yang ditampilkan di televisi perempuan-perempuan yang tidak realistis berat badannya, kurus-kurus yang anoreksia. Itulah cantik, itulah ladies. Kan sekarang lagi jadi perdebatan. Apa definisi cantik itu? Yang ditampilkan televisi yang kurus luar biasa, sehingga sedikit cabi, stres setengah mati bagi yang wanita. Who are you? Who are you? Who am I? Siapa aku? Siapa dirimu? Ada orang yang di unlike, unfollow di Instagram, ada yang konyol loh, cerita-cerita ekstrim, saya cari ekstrimnya untuk dapat perhatiannya. Tapi yang moderat ada banyak. Berapa banyak ketika kita dilihat ada unfollow, orang yang pernah unfollow kita. Orang yang sudah unfollow kita atau kita di unlike atau ada begininya di YouTube. Kita merasa terpukul, kita merasa harga diri kita tercoreng. Jadi siapakah dirimu? Apa kata YouTube? Apa kata pemirsa? Apa kata followers Anda? Apakah perasaanmu didikte dengan hatersmu? Ada contoh ekstrim, orang di unfollow atau di dislike bunuh diri. Ada ABG yang begitu. Gila kan? Itu enggak gila, dia perbuatannya ekstrim, tapi sudah rapuh dari sana. Karena papa mamanya enggak memberitahu kepadanya siapa dirinya sesungguhnya. Gak ada yang beritahu dia, mungkinan besar papa mamanya juga gak tahu siapa mereka. Orang buta menuntun orang buta, dua-dua jatuh ke selokan. Who are you? Who am I? Punyakah kita satu hal yang namanya security? Ancuankan. Rasa aman diri. Do you have that? Punyakah Anda dan saya itu? Perasaan aman diri itu semuanya tipu daya. Semua itu materi saja, semua itu hanya benda. Kecuali yang tidak bisa dibeli oleh manusia. Yaitu damai sejahtera Allah. Itu hanya dibeli dengan darah Yesus. Hanya orang yang punya keselamatan jiwalah yang tahu apa itu to feel self-secure, aman. Saya mau Anda tahu dulu siapa dirimu menurut Tuhan. Mari kita lihat dari kehidupan seorang anak muda namanya Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5, 2 ayat saja.
saya akan kupas sebaik-baiknya. Mari kita baca sama-sama, judulnya Yeremia dipanggil dan diutus, tapi saya nggak mau bicara tentang utusan. Saya nggak mau bicara tentang kenabian. Saya mau bicara tentang siapa Yeremia, agar kita lebih mengerti siapa kita. Kita baca bersama saya, sama-sama ayat 4 dan 5, 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Ayat 4, 5, kembali lagi ke sana, mulai ayat 4 sekarang saya jelaskan. Firman Tuhan datang kepadaku. I love it. Rumah Anda bukan rumah tangga saja atau karir Anda atau apa yang Anda kerjakan. No, bahkan jati diri Anda. Itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Jangan bangun rumahmu di atas pasir. Jangan bangun hidupmu di atas dasar sesuatu yang goyah, saudaraku. Hanya ada satu fondasi teguh. Firman Allah. Who I am is determined by what God says about me. Siapa aku tidak tergantung opini manusia, tapi tergantung apa yang firman Allah katakan tentang saya. Itulah sebabnya Alkitab ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena ini adalah surat cintanya Tuhan. Ada banyak buku di dunia ini. Banyak membuat buku, kata pengkhotbah, membuat lelah. Hanya ada satu buku yang menurut saya berguna. Yang lainnya tambahan saja. Bahkan ada buku yang salah, gak perlu kita baca. Tapi buku ini hanya sampulnya saja buku. Kontennya ilahi, yaitu firman Allah. Saya jelaskan. Saya dulu gak percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena saya dari kecil, umur 6 tahun sudah sekolah di luar negeri. Buku makanan sehari-hari. Saya agak sedikit tertegun dengan culture kebudayaan Indonesia yang tidak membaca buku. Orang Indonesia yang baca buku seluruh negeri cuma 1% saja. Anda pernah lihat nggak kalau orang-orang barat, mereka liburan itu bagi kita kayak bekerja. Sambil mereka berjemur matahari, punggung mereka kasih lotion atau bukan sunblock, suntan. Tapi mereka langsung sambil minum koktail atau minum minuman yang segar di pinggir swimming pool atau kolam renang, lalu buka novel yang tebelnya kayak gitu, nggak ada gambarnya. Membosankan. Orang Indonesia lihat gitu, apanya yang enak? Karena kita keluar dari kebudayaan tidak menghargai buku. Saya dari umur 6 udah makan buku. Karena saya sekolah di luar negeri, ke Singapura, Anda tahu Singapura dulu tuh orang kacamatanya itu tebel-tebel gini. Anak kecil. Karena baru masuk sekolah langsung 2 buku, 3 buku. Saya ke Kanada, orang Amerika juga suka buku sekali. Minggu pertama saya harus selesaikan essay dari buku. Saya selesaikan 2 buku per minggu. Jadi, bagi saya, this book, no big deal baby. This is just another book to me. Dulu saya mikir begitu. Selama kita masih sombong, selama kita masih angkuh hai manusia, Anda tidak akan pernah menemukan firman Allah dalam Alkitab. Akan disembunyikan dari mata orang-orang yang angkuh hatinya. Orang yang melihat firman, membaca Alkitab demi untuk berdebat atau membuktikan Tuhan salah atau membuktikan dirinya benar, tak akan menemukan harta karun di dalamnya. Tuhan akan tutup matanya, tidak melihat apa-apa di dalamnya. Sampai orang itu membutuhkan Tuhan, baru Tuhan singkapkan. Waktu saya baca Alkitab pertama kali, ya, bukan demi untuk saya berkhotbah. Saya pertama kali membaca Alkitab sungguh-sungguh, bukan demi menyempurnakan pelayanan saya. Bukan untuk pelayanan maksudnya. Saya baca Alkitab pertama kali dengan benar, dengan segenap hati, bukan supaya saya bisa argue atau berdebat dengan orang lain. Saya baca Alkitab pertama kali dengan mencari kebenaran, karena hidup saya waktu itu umur 18 tahun sedang tenggelam di dalam dosa dan dekat kepada maut. Ketika saya mengalami sebuah krisis di dalam hatiku, akan tujuan hidup ini saya mencari alasan mengapa saya hidup di dunia ini, Tuhan baru singkapkan. Dan ketika saat
Justru Tuhan tunggu sampai hati saya muak dengan semua buku yang ada di dunia. Ketika hati saya sudah nggak percaya dengan opini manusia, tak satu pun perkataan orang di sekelilingku, termasuk filosofi-filosofi yang baik, filsafat-filsafat kuno, sama sekali tidak resonate, sama sekali tidak mendengung di hati saya, tidak mengubah saya, tidak satu pun itu bisa mengubahku, hanya memberi makan otakku. Ketika aku muak dengan semua ini, then the Bible came alive to me. Then he spoke to me. There is nothing like the Bible in the world. Mau tahu kenapa? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menerima pengajaran ini dari seseorang yang dari kecil saya sudah ngefan sama Alkitab, ya bias, ngerti nggak? Bias. Saya tadi cerita latar belakang saya itu bukan untuk menceritakan sok-sokan saya baca buku, bukan. Untuk seorang saya bisa convince, bisa sampai saya yakin ini adalah firman Allah. It took a journey of searching. Ada sebuah perjalanan untuk saya mencarinya. So saya tidak mudah impress dengan buku apa-apa. Buku bagi saya biasa. Bagaimana saya akhirnya buku ini saya bisa tahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Yaitu tadi, ketika saya menyadari saya orang berdosa, ketika saya tidak puas lagi di hidup ini mencari agama, saya cari jalan keselamatan, saya ketemu Yesus. Percuma nginjilin orang yang merasa dirinya benar, yang merasa bisa masuk surga dengan amal sosialnya. Percuma, doakan saja. Lebih baik kita tuh terima Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, masih muda. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang memang harus sampai di ranjang pesakitannya, baru lembut hatinya. Atau kehilangan seluruh hartanya, baru dia memandang ke Tuhan seperti Nebukadnezar, raja yang paling sombong dan angkuh di perjanjian lama. Raja besar Babilonia, itu adalah superpower hari itu. Ketika dia mengalami penyakit jiwa, dia lihat ke atas, baru Tuhan sembuhkan dia. Ketika seseorang masih merasa dirinya bisa mampu tanpa Tuhan, karena kekuatannya, PMI pun mengajarkan ilmu untuk menolong orang yang tenggelam. Waktu dia masih mencak-mencak, jangan pegang dia tenggelam, kau pun ikut tenggelam. Tunggu dia lemas, angkat. Ada orang tertentu harus kehilangan sebagian besar hidupnya, baru menyerah sama Tuhan. Praise the Lord, I give my life to Jesus when I was young. Since I was young. Saya tidak perlu stroke dulu. Hingga hari ini banyak yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan Yesus, untuk bisa dipakai. Saya masih kuat, bisa traveling, bisa lakukan ini itu. Tapi saya jelaskan pada Anda, kenapa saya pertama kali encounter the truth, the Bible. Sejak hati saya berubah. Jadi hati itu penting sekali untuk bisa menerima firman Tuhan. Firman ini selalu firman, tapi kalau hati nggak siap, firman jadi tak berarti. Tergantung apa yang kau cari. Orang yang membuka Alkitab untuk mencari kesalahannya, tidak akan menemukan apa-apa. Dan saya juga bukan orang bodoh untuk terima gini mentah-mentah. Bahwa ini Alkitab. Tapi Alkitab ini luar biasa. Mau tahu kenapa? Pertama kali saya encounter firman ini, dan saya akhirnya menemukan jati diri saya, tidak dalam buku lain, semua ratusan buku yang pernah saya baca. Dalam semua filsafat manusia, filosofi orang, satu-satunya yang speaks truthfully, berbicara sejujur-jujurnya tentang siapa aku, dulu, sekarang, dan nanti, hanyalah Alkitab. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab terkandung di dalam ini luar biasa sekali. Hanya buku ini yang bisa berbicara kepada kita sekarang, lalu membawa kita ke masa lalu kita untuk menyelesaikan, dan bisa meluncurkan kita ke masa depan kita untuk memilikinya. Hanya satu, there's only one book, B-I-B-L-E, the Bible. Baca history, buku sejarah, hanya membawa kita masa lalu, tak tahu bagaimana itu nanti pentingnya bagi kita masa kini, dan blank masa depan. Buku-buku New Age saya baca hanya ke depan-depan, tidak bisa bicara ke saya sekarang, tidak selesaikan masa lalu saya. Inilah buku the past, present, and future. Dan waktu saya membaca buku ini, saya menemukan ada satu pelajaran tentang Allah, bahwa Allah itu daulat. Dan interesting waktu saya baca nanti sebentar lagi ayat 5, saya menemukan jati diri saya dalam setiap ukiran, tulisan, dan huruf di dalamnya. Khususnya dalam cerita Yeremia. Ayat 5,
dengan begitu menarik, saya menemukan bahwa Tuhan itu sudah kenal aku sebelum aku dilahirkan. Wow, waktu saya baca ini, saya nangis 24 tahun yang lalu. Saya berkata, really? How come I didn't know this? Alkitab berkata ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya baru mengerti. Saya sembuh dari penolakan. Saya dulu paling tertolak dengan mama saya. Saya paling cinta, tapi saya paling tertolak. Kok aneh ya? Orang dunia atau orang-orang, dan saya sih dari keluarga yang cukup totok secara Tionghoa. Saya ini keturunan kedua di sini. Ya. Masih lebih totok dari beberapa orang. Om saya itu lahirnya masih di China. Jadi ini saya baru dua, saya keturunan number 2 di sini. Papa saya udah lahir di sini. Jadi kita tuh percaya yang nama Jiong apa segalanya itu percaya. Nah, mama saya dengan saya itu begini terus. Saya paling cinta mama, tapi juga paling gak bisa dekat. Bukan gak bisa dekat, selalu begini. Saya dulu tertolak sekali. Mama saya juga pasti tertolak sama saya. Tapi kami dua-dua dalam Kristus sekarang. Saya mau beritahu kepada Anda. Tuhan membawa saya ke masa lalu saya. Alkitab ini lebih hebat dari terapi, dari psikologi dan psikiatris. Kalau itu cuma bawa kita ke lalu, tidak bisa buat apa-apa. Feeling saja. Ini beritahu kepada kita fondasi bumi. Sampai ke ujung sana. Tuhan beritahu kepada kamu tidak harus hidup dalam penolakan lagi. Sebab aku tidak pernah menolakmu. Akulah fondasimu. Sebelum bahkan kamu ada di rahim ibumu. Belum dilahirkan dari badan mamamu. Aku sudah menerimamu. Aku sudah mengenalmu. Jadi saya mendapatkan sebuah pewahyuan baru tentang siapa aku. Bahwa orang pertama yang melihat wajah saya. Bukan papa dan mama saya. Bahkan bukan dokter dan bidannya dan suster yang ada di rumah sakit sana. But God. Siapa saya? Sudah ada jauh sebelum orang bisa beropini waktu lahir. Lucu ya, itu pertama kali. Siapa saya menurut manusia? Lucu ya, wangi ya. Sebelum itu Tuhan sudah bicara di hidup saya di tempat tersembunyi. Who I am is very deep. Is very deep. Karena itu manusia tidak bisa menemukan jati dirinya kalau dia tidak buka buku ini. Dan kalau dia tidak cari Tuhan, dia tidak akan pernah ketemu. Semua kata manusia itu second opinion. Termasuk papa mama waktu terima, aduh cantik kamu. Itu second opinion. Karena sebelum mama melihat kita, Tuhan udah lihat kita di kandungan. Orang pertama yang lihat kita bukan orang, tapi Allah. Karena itu jangan pernah izinkan orang bilang sama Anda, jelek lu. Anda percaya. Tanya Tuhan dulu. Menurut Tuhan aku jelek enggak? Tuhan bilang enggak usah percaya. Second opinion kalah dengan the first opinion. Nangkep ini? I'm sorry. Anda bukanlah otoritas terbesar. Untuk mau tahu apakah saya ini rusak atau benar, tanya pabriknya. You bukan pabriknya. Lalu mama fungsinya apa? Luar biasa Tuhan itu, ajaib ciptaannya. Dikatakan ini sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Rahim itu adalah pintu dekat dengan kekekalan. Benihku dari kekal. Sebelum rahim itu surga. Saya bukannya sudah ada di sorga sebelum saya dilahirkan. Ada orang salah ngomong berkata, gak apa-apa aku dulu dari sorga ditaruh di rahim. Bukan, itu reinkarnasi, kita gak percaya itu. Benihku itu dari sorga. Tuhan pinjam kanal atau pinjam saluran pipanya. Rahim mama. Dan untuk kendaraannya Tuhan pilih salah satu sperma papa. Dan berkata ini jadi Philip Mantova. My mom's womb is the window to my eternal status. Itulah sebabnya ada orang tertentu yang mau diaborsi. Nggak bisa. Muncul juga. Bandel juga, muncul gede, besar lagi. Karena di dalam rahim ibumu, I ordain you. Nanti kalau saya kasih bocoran di ayat berikutnya dikatakan, aku menetapkan engkau.
Kata tetap itu ordain, atau kalau pendeta itu ditahbiskan, atau kalau presiden itu ditaruh di sebuah kitab, disumpah kayak Obama. Sudah dipilih, nggak bisa diturunkan. Harus jalan untuk 1 term, 5 tahun contohnya. Anda seumur hidup Allah sudah tetapkan. Dan ditahbiskan. You are here by God's stubborn will. Anda ada di hidup ini karena Tuhan punya kehendak yang pengku. Stubborn itu karena Tuhan keras kepala menghadirkanmu. Tahukah Anda? Orang tidak boleh tertolak kalau dia adalah bayi keluar dari bayi yang tidak diinginkan dan sebagainya. Dari sini saya tahu, wow, amazing. Aku mengenalmu. Berarti mengenalmu ini juga berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya, I knew you, I foreknew you. Before you were born. Tapi itu dalam bahasa Inggris, itu past tense atau kata yang lalu. Tapi aku mengenal engkau juga berarti I know you now. Itulah sebabnya manusia tidak boleh lari dari Allah. Sekalipun kalau dia jatuh dalam dosa. Why? Karena dia yang menciptakanmu. Percayalah, waktu Tuhan mengenalmu dan mengenal aku sebelum mama melihat muka kita dan dokter, bidan, suster, siapa yang tangkap kita yang pertama lihat wajah kita yang jelek itu waktu lahir itu basah semua kok saya lihat anak saya waktu keluar kok. Not pretty. Tuhan sudah lihat ketika kita masih berupa sebuah bling di USG. Tuhan udah tahu kita intimately. Kata kenal di sini itu aku tahu kamu itu seperti suami kenal istri, istri kenal suami yang sudah menikah 40 tahun. Aku kenalmu secara kekal, aku tahu siapa kamu karena itu tidak ada kejutan bagi aku. Jikalau hari ini kamu jatuh dalam dosa, aku tidak terkejut. Jikalau hari ini kamu punya kelemahan, kelebihanmu, keunikanmu, keanehanmu, ya kan? Ada orang yang agak aneh sedikit-sedikit. Tuhan tahu semua keanehan, semua bersihmu, jorokmu, semua Tuhan tahu. Kelebihannya di mana? Kecenderungannya, nggak usah lari. Aku tahu kamu luar dalam. Mama sering berkata begini bukan? Kamu anak mama, masa mama nggak tahu panjang ususmu berapa? Mama cuma tahu usus. Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi karena itu manusia nggak boleh lari dari Tuhan. The smartest step we can make through thick and thins. Ya. Langkah paling pintar dan pandai, paling menghemat waktu dan rasa sakit yang tak perlu. Ketika kita jatuh adalah kembali pada Tuhan. Dan waktu datang jangan berkata, aku shock sama kelakuanmu. Tuhan akan begitu. You don't surprise me. Mazmur 103. Ia ingat bahwa kita hanyalah tanah dan debu. Nothing you do or don't do surprises him. Tidak ada kejutan bagi Tuhan lagi. Kalau itu berhubungan dengan hidupmu, dia tahu segala sesuatu. Tapi tentunya kalau kita berdosa yang mendukakan hatinya lah ya. Tahulah. Tapi Tuhan sudah tahu biaknya kita. Tuhan tahu. Yang nyolongan Tuhan tahu. Yang manja Tuhan tahu. Yang ngambekan Tuhan tahu. Semua tahu. Jangan lari. The sooner you run back to him, lebih cepat Anda kembali kepada dia. Jalanmu tidak jadi mulus, tapi waktu yang dibuang semakin sedikit. Amin Bapak Ibu Saudara. Aplikasinya itu indah. Kalau saya baca ini, saya jadi kenal diri saya sendiri. Ini penting sekali karena kita ini berada di usia pro-M. Usia-usia kita ini adalah usia-usia akan kembali lagi kritis. Usia kayak ABG kembali lagi akil balik. Waktu saya 40 itu, saya lagi mempertanyakan kembali, who am I? Why do I do what I do? Dan puji Tuhan, fondasiku teguh. Saya tidak perlu tanya itu ke tempat lain. Kembali lagi ke manual yang sama, saya temukan lagi. Ini pewahyuannya indah. Saya sudah mau selesai kok ya. Oke, baca lagi 2 ini. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow, tunggu dulu. Ini powerful sekali. Sebelum engkau keluar dari kandungan loh ya. Aku telah menguduskan engkau. Kata kudus itu sanctify. Wait a minute. Apakah yang dimaksud dengan menguduskan sini adalah ketika kita bertobat dan mengalami baptisan? Bukan.
Karena di sini dikatakan bukannya waktu engkau masuk ke kolam baptisan aku menguduskanmu, waktu engkau bertobat terima Yesus aku menguduskanmu. Lah itu iya. Maksud saya nggak ada orang bayi lahir itu langsung dalam dosa mula-mula, yaitu dosa Adam dan Hawa, yaitu kita ini loh yang sudah jatuh dalam dosa. Buktinya manusia itu sudah jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa. Nggak ada yang ajari anak kita dia bisa bohong. Sekolah di mana? Tapi orang kalau nggak diajari matematika nggak otomatis bisa. Piano, 1-2 aja yang tiba-tiba menggila, itu pun pasti ada orang yang tunjukkan dulu piano itu mainnya di mana. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa bahasa Inggris kalau dia lahirnya di Jepang, harus belajar. Tapi Inggris, Jepang, Korea, Jawa, Cina, semuanya tidak ada yang ajari, tidak ada kuliah, semua tahu apa itu bohong, semua tahu apa itu jinah. Siapa yang ngajari? Built in saudara, chipnya di dalam. Namanya daging Adam dan Hawa ini. Suatu hari saya pernah berdebat dengan seorang profesor, seorang dokter. Dokter yang sangat pintar. Karena itu dia ngomong sesuatu, bukan saya ngajak debat, saya sih nggak suka debat, saya makan sama-sama, dia ngomong sesuatu. Janganlah setiap kali itu ngomong tentang manusia itu dalam dosa, jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Jangan salahkan Adam dan Hawa, dosa-dosa kita sekarang. Iya dok, saya tahu, setiap orang punya tanggung jawab. Tapi kalau kita mau betul-betul seperti dokter, mau betul-betul cure atau menyembuhkan penyakit seseorang, Anda kalau dokter yang profesional, saya enggak gurui loh ya, maaf loh ya prof, saya enggak guruin dokter. Tapi saya beritahu, tapi kalau Anda profesional, segala bidang pasti sama. Sebelum duduk, Anda pasti mau tahu histori daripada pasien Anda. Dengan family tree historinya, Anda paling tidak lebih bisa waspada di area tertentu. Kenapa kecenderungan gula? Kenapa kecenderungan kolesterol? Kenapa ini? Pasti ada hubungannya. Anda tidak bisa langsung obati dia yang sekarang. Saya pendeta dok, saya tidak guru Anda. Saya orang biasa, saya bukan orang pintar. Saya bilang begini, tapi setiap kali saya mau cure dengan antibiotik yang paling canggih, bukan untuk tubuh manusia saja, tapi untuk jiwanya. Saya harus beritahu mereka, biak mereka, kecenderungannya itu sudah dari zaman ribuan tahun yang lalu. Karena itu kalau mereka tidak dekat sama Yesus, mustahillah dengan positive thinking Anda bisa kalahkan dagingmu yang sudah direkam berabad-abad, yang sudah direkam bermilenium-milenium. Hanya Yesus yang cukup kuat, yang break the curse. Hanya Yesus. Bisa paham ini ya? Dan menguduskan engkau, saya percaya itu juga terima Yesus, tapi dengan baik-baik. Artinya di sini, sanctify itu artinya set apart. Kudus itu artinya memisahkan. Dari sini kita tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, kita sudah dikasih Tuhan tanda istimewa, setiap orang tak sama. Tahukah Anda? Berarti ilegal. Saya ulang lagi, berarti ilegal untuk Anda merasa jati diri Anda itu, gini, untuk Anda, ilegal untuk Anda itu merasa butuh diterima sama opini manusia untuk supaya Anda kenal siapa Anda. Karena Tuhan, zaman ini gitu kan, kalau kita di sekolah kita tuh rindu diterima. Semua omong kotor, kalau gua nggak ngomong kotor, nanti dianggap aneh sendiri. Saya harus ikut. Beritahu sama anakmu. Beritahu sama anak kita. You've been made different. It's illegal for you to want to be accepted by the world. You've been set apart from before you were born. Ada 3 tanda di badan manusia. 1, setiap orang punya birthmark. Punya saya, atau yang di dalam bahasa Ibraninya, toh. Setiap orang ada itu. Punya saya beritahu. Lupa saya, di kaki kanan saya. Di sebelah sini itu ada satu pulau kecil. Sini, bagus gitu. Kelihatan hampir seperti kulit di sini. Itu birthmark saya. Teman saya yang menerjemahkan saya kalau saya khotbah di Taiwan, namanya Jonathan Cho, ada di wajahnya. Sini. Pertama kali saya waktu kenal beliau, belum terlalu paham, baru kenalan itu saya itu, sampai tidak bisa ampuni diri sendiri. Untung dia itu rasa amannya dalam Kristus itu tinggi. Saya kok berani-berani tanya sama dia, kenapa dengan wajahnya pernah mengalami kecelakaan dia? Saya itu kurang pinter basa-basi kali.
Jonathan Cho langsung bilang, no, this is just me, my birthmark, and I love it. Saya tahu dia pulih gambar dirinya. Setiap orang ada taunya. Membuktikan tidak ada yang persis sama, twins pun tak di lokasi yang sama. Ya, orang juga punya sidik jariku lain dengan sidik jarimu. Dari kecil kita sudah dikuduskan, artinya dari kecil kita sudah dibuat one of a kind, satu-satunya di seluruh ciptaan. Dari Adam dan Hawa nggak ada lagi kayak kita. Berarti kita boleh menaruh rasa curiga yang positif sama Tuhan, bahwa pasti ada jalur hidupku yang harus aku jalani, yang hanya aku bisa jalani sebelum Adam dan Hawa, sesudah aku mati. Tak ada seorang pun bisa fulfill that destiny. So it's illegal. Tidak legal untuk saya ingin menjadi sama dengan semua orang lain demi supaya diterima. Buat apa kita berusaha gitu? Stres yang ada di zaman anak-anak muda sekarang itu stres karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka harus ngedrak supaya mereka diterima oleh komunitas mereka. Banyak geng-geng yang terjadi. Saya pernah sekali waktu di China, saya ketemu sama satu orang geng, dia orang yang sudah pernah membunuh. Saya sama dia itu resiko juga berat. Saya ajak dia bersama-sama berdua. Waktu itu kami datang satu grup, saya ajak dia bersama-sama kita ke satu tempat, saya ngobrol segalanya, tatonya semua. Saya dengar cerita bahwa dia pertama kali masuk geng. Karena itu dia butuh komunitas. Dia harus, dan mereka harus sama, harus bunuh orang dulu. Karena itu dia lari, dia harus bunuh dulu, dor. Setelah mati, dia baru diterima, you are one of us. Ini geng Asia di Amerika. Anggotanya salah satu saya mentori. Saya bilang, brother, you no longer find your identity in this world. You don't have to act the same to be accepted. You have to act according to God's word. Because He already accepted you. Kamu tidak usah bertindak sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi sesuai dengan firman Allah, karena Allah sudah menerimamu. Dia menangis dan berkata, yes, it's true. Saya doakan supaya kasusmu selesai. Supaya kamu bisa bebas. Dan kamu bisa bebas jadi orang yang merdeka lagi. Saya beritahu sama dia seperti itu. Karena itu, lihat sidik jari kita enggak sama. Enggak cuma sidik jari kita, dengar lagi. Rambut kita, itu dikuduskan. Anda semua tahu kan, rambut kita dihitung. Enggak ada satupun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Baca lagi, bukan dihitung. Bahasa aslinya berbicara gini, your hair are numbered. Not counted, tapi numbered. Bedanya numbered dan counted di sini. Counted itu bahasa Ibraninya siji loro telu. Setiap rambut ada identitas. Setiap rambutnya itu ya hitam begitu. Kalau putih atau warna apa terserah, atau blonde atau apa. Pokoknya satu itu dihitung 100. Numbered itu lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Kalau nomor 14 hilang, ya sudah, bolong 1. Tidak bisa berkata salah satu hilang, tapi nomor 14 missing. Tuhan itu numbered our hair. Pada taraf di mana kalau Anda sisiran, karena ilmiah berkata bahwa setiap kali Anda sisiran pasti ada rontok. Setiap hari rambut berapa biji rontok itu biasa. Kalau rontok sekali pergi ke dokter. Kalau Anda keramas pasti ada rambut-rambut di bawah, di ranjang juga ada. Setiap kali Anda sisiran, ada yang rontok. Tuhan langsung tahu itu rambut nomor 17.836. Bukan salah satu rambut yang stuck di sisir itu. Itu rambut yang diregister di bukunya. Begitu mulia dan berharga kita. Kenapa kita harus menjadi sama dengan apa kata dunia? Kalau sekarang saya contohnya di zaman ini kan zaman teknologi, saya ini gaptek, saya ini terpaksa high tech. Kalau enggak, saya enggak ngikuti zaman, akun saya dipalsu orang. Ketika ada orang kasih Anda begini, enggak ada ya, itu kecuali di YouTube. Kalau di Instagram orang ngomong sesuatu yang jelek atau apa menghakimimu, Anda cuma introspeksi diri, jangan anti kritikan. Terima dulu, kalau Anda membangun, enggak usah kena. Saya pikir, apakah saya begitu? Enggak. Apakah yang dikatakannya benar? Enggak. Enggak pakai emosi. Ya sudah. Enggak usah merasa gimana. Enggak usah merasa gimana. Kenapa? Sorry. I do not have to fit your expectation.
for me to be precious and worthy. Sorry ya bro, saya tidak harus fit cocok dengan ekspektasimu untuk supaya saya bisa menjadi seseorang yang berharga dan mulia. Saya hanya perlu bercermin dengan firman Allah. Paham maksud saya? Jaga hati dalam segala kewaspadaan itu bukan hanya jaga emosi, jaga dilawan-lawan, enggak. Pengetahuan kita pun perlu berubah. Siapa diri kita? We've been sanctified before we were born. Illegal untuk kita harus copy atau ngikut-ngikut orang lain, tiru-tiru. Kalau saya enggak begitu, saya enggak keren. Enggak perlu, kita bisa tiru. Tentunya ada orang-orang dalam hidup saya, hari ini dalam hidup saya ada orang-orang yang meniru saya, tapi untuk hal-hal yang baik, puji Tuhan untuk itu. Untuk inspirasi. Tapi saya anggap bahwa saya jadi teladan mereka, hingga mereka menemukan jati diri mereka. Lihat ya, ada orang yang niru contohnya dalam pelayanan. Mirip banget, tapi akhirnya Anda lihat, berbeda ujungnya. Ternyata dia unik, saya pun demikian. Saya enggak berkata kemiripan itu salah. Kalau enggak kan Tuhan enggak mungkin ciptakan trademark. Papa, mama, Anda bisa lihatlah waktu anaknya besar selalu ada ciri-ciri khas keluarga itu. Entah di pipi, bentuk rahang, mata, kulit, apa. Masih ada kemiripan, jadi mirip itu oke. Tetapi, mengerti maksud saya, tapi tetap tidak menghilangkan jati dirinya. Setiap orang itu unik. Tapi masalah sekarang adalah manusia itu ikut-ikutan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di sini. Mau tahu enggak sebuah gereja yang sehat gimana ibadahnya? Ketika orang-orangnya jaim memuji Tuhan, itu gereja, itu namanya jemaat yang tidak self-secure. Because God has created us 1001 expressions. Allah menciptakan kita 1001 ekspektasi. Kalau saya mau berlutut, kayak tadi saya berlutut, saya mau berlutut. Asal saya enggak jungkir balik, tangan di atas lalu angkat kaki gini. Itu aneh-aneh. Itu keterlaluan, enggak ada pun di dalam Alkitab. Tapi kalau saya barak di hadapan Tuhan, semua di sini berdiri, I won't care, baby. Your eyes don't tell me anything. His word tells me everything. Saya minta Anda kalau datang, not only you be yourself, be your best Christ-like self. Kalau Anda melayani dalam hidup ini. Amin. Terakhir, lalu saya selesai. Terima kasih. Agak molor sedikit, Anda mau menunggu. 5 menit kok ya, terakhir. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata menetapkan di situ sambil ditutup Alkitabnya artinya aku telah mentahbiskan engkau. Aku telah mentahbiskan engkau. Aku telah mentahbiskan engkau. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tahbis itu apa? Coba perhatikan sebentar. Kok Lukas ke sini? Contohnya saya tahbiskan. Saya tahbiskan menjadi gembala Pro M. Contohnya, saya tahbiskan menjadi gembala youth. Saya tahbiskan menjadi gembala anak atau apalah. Saya tahbiskan menjadi ketua kantor sini. Tahbis jadi pendeta. Waktu saya tahbiskan, otomatis ada job desk yang mengikuti. Dia enggak ditahbiskan jadi pendeta lalu jadi polisi. Polisi pun disumpah. Ya kan, pakai tongkatnya. Kalau mereka tidak berbuat yang baik dan benar, mereka dicopot dengan tidak hormat. Presiden pun dilakukan begitu. Di Indonesia pakai Al-Quran. Di Amerika dulu, sebelum Obama, pakai Alkitab begini, taruh di sini, Pak Presiden Lukas, taruh tangannya. Apakah kau bersumpah menjadi seorang presiden yang baik, bla 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 dan sebagainya. Jadi tahbis itu berarti ada job desk, ada manual, terima kasih. Saya ceritain satu hal. Anda tidak ditahbiskan untuk menjadi seorang pembenci. Kalau Anda mau lihat berkat, lihat job desk dan manualnya. Untuk Anda mau tahu who you are, once you know who you are, you will know what to do. When you know who you are, you will know what you should do. Waktu Anda mengerti dan mengenal siapa dirimu, Anda akan tahu apa yang Anda harus lakukan. Dan kadang-kadang ketika saya lihat kenapa saya membenci, saya kembali ke manual dan saya temukan bahwa saya anak terang, benci adalah gelap, saya bisa berkata dengan iman, di dalam nama Yesus roh kepahitan pergi dari hidupku, aku menolak. Lalu Anda pergi ke musuhmu, peluk dia dan katakan, aku mengasihimu, aku tidak membencimu, aku anak terang. Di situ kemenanganmu. Manja tidak bisa. Banyak orang datang, tolong doakan aku, tapi nggak pernah mau menang. Banyak orang konseling hanya untuk curhat, tidak pernah untuk cari solusi. Anda harus tegas sama dirimu sendiri. Anda tidak pernah ditetapkan untuk menjadi seorang pecandu. Anda bisa berkata kepada narkoba, aku nggak mau kamu, dalam nama Yesus pergi.
Kelepasan saya terjadi di Vancouver, Kanada. Berat sekali karena saya dulu itu orang yang sangat penuh dengan kuasa kegelapan. Kelepasan saya, roh yang terakhir. Roh yang pertama semuanya keluarnya itu karena dahsyatnya umat Tuhan. Yang terakhir copot dari saya. Itu yang mengubah hidup saya setelah itu. Adalah karena saya tegas. Saya masih ingat pukul 9 pagi. Di Vancouver, Kanada. Di sebuah persekutuan doa hari Sabtu itu. Saya berkata sama setan, aku tidak mau kamu lagi. Aku milik Yesus. Aku tidak mau benci lagi. Keluar. Lalu setelah itu memang saya manifestasi. Teman-teman beritahu setelah itu apa yang terjadi. Saya seolah-olah pingsan. Bangkit berdiri. Saya bebas manusia baru. Iblis tidak akan pergi. Sebelum engkau tegas dan berkata, aku tidak mau kamu lagi. Anda tidak pernah ditahbiskan menjadi seorang penggosip. Anda tidak pernah ditetapkan menjadi pemecah belah. Hai suami, Anda tidak pernah ditetapkan oleh Tuhan dan ditahbiskan untuk Anda menjadi seorang petinju meninjui istrimu. Anda tidak pernah ditahbiskan menjadi papa yang kasar, yang melukai hati anaknya. Inilah yang Anda ditahbiskan. Anda ditetapkan untuk menjadi ayah seperti Bapa di sorga yang penuh kasih sayang. Anda ditetapkan menjadi seorang suami yang setia pada istrinya seperti Yesus kepada jemaatnya. Kalau Anda berada di dalam manual itu, maka Tuhan pembelamu. Dan Tuhan akan menyertaimu. Anda ditetapkan sebagai orang yang murah hati, bukan orang yang pelit, yang selalu membantu mereka yang papah dan kekurangan. Anda ditahbiskan menjadi pelayan Tuhan. Anda tidak pernah ditetapkan menjadi jemaat biasa. Itu tipu dari iblis. Average atau rata-rata adalah musuh kita yang terbesar. Anda ditetapkan menjadi imamat rajani. Ketika Anda masuk ke gereja berkata, come on ministry. Anda tidak bisa tidak pernah ditetapkan menjadi pengecut dan pecundang. Anda disuruh jadi saksi, dan yang namanya lampu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Anda beritahu kepada orang lain, kalau orang lain ludahi Anda. Saya pernah beritakan Injil kepada seseorang itu di jalanan lagi namanya Hastings Street, Vancouver. Pertama kali saya nginjil kepada orang di luar Indonesia, saya dapat ludah di wajah saya. Ludah saya. Karena semua di situ adalah orang yang ngedrak, pemabuk semuanya. Waktu saya diludahi, saya tidak tersinggung. Aku ditahbiskan untuk ini. Inilah resiko pekerjaan. Ini namanya job risk. And this will be my glory. Kalau di sorga nanti, suatu hari kita semua ke sorga. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita mati atau Tuhan datang lagi, Anda akan lihat di wajah saya sebelah kiri ini akan ada kilauan emas yang luar biasa. Itu bekas ludah. Saya telah ditetapkan dan ditahbiskan untuk menderita bagi kebenaran, bukan jadi maling ayam dipukuli satu rukun warga. Kembali ke manualnya. Khotbah ini gak ada endingnya. Anda berlutut di rumah nanti waktu saat teduh besok pagi. Anda berkata, Tuhan, beritahu aku, Kau menetapkan aku untuk apa? Dan kalau aku salah, aku bertobat. Tuntun aku ke jalan yang benar. Anda mau jalan kembali, gampang. Konsekuensinya panjang. Mungkin kalau Anda pernah pukul istri pasti akan terluka dan trauma. Setiap kali Anda angkat tangan, dia takut padahal Anda baru ngulet aja. Gak apa-apa, konsekuensinya ditanggung. Tapi jalurnya, arahnya udah beda. Anda datang ke istri Anda berkata, aku salah. Mulai hari ini aku mau lahir baru, hidup baru. Tuntun dan dengan banyak doa, Roh Kudus yang tolong saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada banyak berkat missing? Hai kulkas. Karena kau tak taruh daging dan susu di dalam dan telur di dalamnya. Kau taruh baju. Hai lemari. Kenapa Anda tidak berfungsi? Karena kau taruh telur, susu, dan daging di dalamnya. Sekalipun lemari itu jutaan rupiah, banyak barang busuk di dalamnya karena banyak daging mentah. Kenapa ada banyak yang busuk di hidup kita? Anda tidak sesuai manual. Kenapa kulkas dipakai tapi semua busuk di makanan kita, semua tidak jadi apa-apa. Dan pakaian tidak bisa dipakai, kalau kita pakai semua sakit karena kedinginan. Karena kulkas kau jadikan taruh pakaian. Imamat Rajani nganggur di kursinya, panasi kursi dengan kedua pantatnya. Makanya tidak ada berkat. Anda stagnasi, kering, dan tidak ada kemajuan dalam rencana Tuhan. Karena Anda tidak punya potongan untuk jadi jemaat biasa, Anda harus jadi pelayan. Kenapa di dalam keluarga Anda tidak pernah ada damai? Nggak, seperti neraka di dunia, nggak pernah ada sorga. Karena manualnya adalah, hai suami cintai istri, hai istri hormati suami. Gimana bisa si istri terus bandingkan suaminya dengan suami tetangga yang bisa beliin dia Mercy?
Bagaimana istri bisa rasa aman dan anak-anak bisa bahagia. Kalau mama aman kan anak bahagia. Kalau mama tidak aman, anak merasa karena anak itu dari kandungannya. Papa juga akan menderita, kembali bumerang ke dia. Gimana bisa? Karena ayah selalu kasar, dikit-dikit bilang aku cerai kamu, bandingkan dengan ini dan itu. Kamu tidak secantik ini dulu, bagaimana? Kalau itu Anda tidak ditetapkan untuk membunuh karakter istrimu dengan mulutmu. Tapi sebagai imam, keluar pengajaran kata Maleaki, apa yang dicari dari seorang imam? Teaching. A teaching father. Anda mau berkat? Jangan merengek ke pintu surga, berkati aku. Lihat manual. Kulkasnya, yang salah bukan kulkas atau lemarinya, salah taruh barang di dalamnya. Anda tidak perlu dinginkan lemari, kasih kipas angin. Zzz, pindahkan ke kulkas seharusnya. Dan pakaian di kulkas, pindahkan ke lemari. Kalau Anda mau tahu siapa diri, Anda tahu siapa dirimu, cepat. Rombak apa yang selama ini Anda lakukan, yang tidak sesuai dengan manual Tuhan. Kalau Anda lakukan itu, ini PR-mu minggu ini, coba pindahkan yang salah ke tempat yang benar. Roh Kudus toh sudah ada di dalam dirimu, Anda tidak perlu terima Yesus 2 kali. Kalau Anda lakukan itu, Anda tidak usah minta berkat. Kebajikan dan kemurahan, Mazmur 23, akan mulai mengikutimu. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Ya, gak apa-apa ya, telat-telat sedikit gak apa-apa ya. Bukan salah saya, tadi salah banyak bayi. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh letakkan tanganmu di dadamu, katakan aku berharga dan mulia di matamu Tuhan. Katakan aku berharga dan mulia di matamu. Katakan yang keras dong, aku berharga dan mulia di matamu. Dan engkau mengasihi aku. Pakailah aku seturut rencanamu, sesuai kehendakmu. Aku mau, tuntun aku Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sing one song. Praise the Lord. Yes. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan telah jadikan kita. Apa adanya dengan semua kelebihan kekurangan. Mari kita syukuri dulu, biar Tuhan pakai hidup kita selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Mari kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Oh katakan thank you Jesus. So only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat Tuhan Allah yang besar. Haleluya.
Haleluya. Mari kita semua angkat tangannya sebelum kita doa berkat. Mari kita katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku tahu mengenal hari ini siapa aku di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan lakukan. Kau mengenal kami. Bahkan sebelum orang yang di dunia ini menyapa kami, Engkau yang tahu kehidupan kami. Engkau yang terus menetapkan kami, memberikan mandat bagi kami. Untuk kami berada dalam seluruh pekerjaan-Mu di hidup kami. Tuhan terima kasih. Sehingga apa yang jahat, apa yang tidak baik tidak akan pernah hidup dalam hidup kami. Kami tahu apa yang benar, apa yang Tuhan katakan, itu yang kami hidupi. Supaya kehidupan kami terus cemerlang di hadapan-Mu. Menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena itu jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah yang membawa pada kemenangan. Oleh karena engkau mengenal kepada Allah dan Allah mengenalmu. Yang akan membawa pada kehidupan yang berhasil. Dan apapun yang kau lakukan ketika nama Yesus ditinggikan. Maka hidupmu akan dibuat berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang membawa berkat ini dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.